Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Yakin Habib dari kelas 3 BTC dengan nomor induk mahasiswa 1801051012 dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan hasil ataupun laporan praktikum komunikasi serat optik, yaitu pengukuran hasil desain sistem serat optik dengan dosen pengampu Pak Brinal Adila STMkom dan Popi Maria STMT. Nah, untuk tujuan percobaan yang pertama itu mahasiswa mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua itu mampu memahami parameter penyebab terjadi loss pada serat optik. Yang ketiga itu mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Untuk teori penunjang, yang pertama itu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat satu desain sistem serat optik, yaitu daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan bisa sesuai. Nah, pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari noise ataupun derau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum yaitu yang pertama menentukan loss daya minimum system. Itu loss daya minimum system dapat disebabkan oleh serat optik, konektor dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik. Tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB desibel per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Yang C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Nah, yang kedua menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging ataupun perbaikan dan cadangan. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Perbaikan merupakan salah satu langkah yang diambil dalam satu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan dan kondisi ataupun serat optik mengalami patah. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Nah, setiap perbaikan yang dilakukan dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan ataupun perhitungan loss. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB ataupun 3 desibel. 3. Tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban. Jika loss berada pada tingkat minimum, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Adapun diagram pengukuran yaitu seperti bisa kita lihat di dalam gambar. Nah, untuk langkah percobaan disesuaikan dengan desain diagram pengukuran. Untuk datanya sendiri, itu yang pertama ada tabel daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Yang pertama itu ada panjang konektor
yang dengan satuan meter itu ada 10, yang A ada 15 dan 20, sedangkan yang B konstan 150 dan C 4000 dan D ada 10, 15 dan 20. Dan dapatkan hasilnya yaitu daya minimum pemancar dalam satuan desibel yaitu min 15,945, min 15,93, min 15,915. Di tabel yang kedua itu ada daya minimum pemancar saat loss optik diubah-ubah. Ada loss serat optik dB per kilometer, itu loss serat optik yang nilainya 1 memiliki daya minimum pemancar sebesar min 18,03 dB, dan loss serat optik yang memiliki nilai 1,5 memiliki daya minimum pemancar min 15,945 dB, dan loss dari serat optik yang memiliki nilai 2 daya minimum pemancarnya itu min 13,86. Nah, untuk analisa data, percobaan ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain serat optik, yaitu daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pada percobaan ini terdapat beberapa desain serat optik berbagai kasus. Pada percobaan yang pengukuran daya minimum pemancar, apabila konektor diubah-ubah sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel 1, terlihat saat panjang konektor A dan D 10 meter didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,945 dB. Nah, pada saat panjang konektor A dan D 15 meter didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,945 dB. Dan saat panjang konektor A dan D 20 meter didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,915 dB. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin panjang suatu konektor, maka nilai daya minimum pemancar semakin rendah. Percobaan kedua dilakukan pengukuran terhadap daya minimum pemancar saat loss serat optik diubah. Pada desain tersebut dilakukan 3 kali pengukuran dengan loss serat optik berbeda-beda sesuai data pada tabel 2. Loss serat optik bernilai 1, maka daya minimum pemancar sebesar min 18,03, sedangkan pada loss serat optik 1,5 memiliki daya minimum sebesar min 15,945. Jadi semakin tinggi nilai loss serat optik, maka semakin rendah nilai daya minimum pemancarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai loss serat optik berbanding terbalik dengan nilai daya minimum pemancar. Di percobaan ketiga dilakukan pengukuran panjang serat optik B saat daya minimum penerima diubah. Adapun hasil pengukurannya itu seperti kita lihat pada tabel 3. Data pengukuran tersebut memperlihatkan bahwa pada saat daya minimum penerimanya lebih kecil dari daya output pemancar, maka hasil yang dapat bernilai negatif, sedangkan pada saat nilai daya minimum penerimanya bertambah naik, maka panjang serat optik B juga bertambah panjang. Dapat disimpulkan semakin besar daya minimum penerima, maka dibutuhkan panjang serat optik yang panjang pula. Nah, pada percobaan terakhir dilakukan pengukuran panjang serat optik B saat daya output pemancar diubah-ubah. Pada tabel 4 terlihat bahwa pada saat daya output pemancar min 30 dB didapatkan hasil yang negatif. Hal tersebut dikarenakan daya output pemancar bernilai sama dengan daya minimum penerima. Seharusnya daya minimum penerima bernilai lebih besar daripada daya output pemancar. Selain itu, setiap peningkatan nilai daya output pemancar, maka panjang serat optik B semakin pendek. Jadi dapat disebutkan bahwa jika daya output pemancarnya semakin besar, maka panjang serat optik yang dibutuhkan semakin pendek. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Nah, semakin panjang suatu konektor, maka nilai daya minimum pemancar semakin rendah. 2. Nilai loss serat optik berbanding terbalik terhadap daya minimum pemancar. 3. Semakin besar daya minimum penerima, maka dibutuhkan optik yang lebih panjang. 4. Jika daya output pemancar semakin besar, maka panjang